Oke, di video ini gue mau bagiin secara detail ya, gimana workflow gue ya. Sebenarnya kalau real time sih ya 15 jam gitu ya, yang gue udah tunjukin. Ya kurang lebih workflownya kayak gitu sih ya. Cuma ya nggak semua orang kuat ya nonton. Bukan nggak semua ya, nggak banyak yang kuat nonton gitu ya. Jadi gue di sini gue mau summarize aja. Kalau mau lihat workflow real time-nya ya di video-video real time gue ada tuh ya. Nah oke. Pertama, yang pasti gue bakal mulai dari premis gitu ya. Mau gambar apa gitu. Sejauh ini setelah kurang lebih 15 tahun gambar ya, gue udah nggak pernah kehabisan ide sih. Kayak ide tuh ya bisa dicari dengan mudah ya, yaitu dengan premis aja gitu. Dan karena cari duitnya dari commissions, ide tuh biasanya datang dari kliennya sendiri ya. Jadi nggak ada ide tuh hampir nggak pernah terjadi lagi ya. Justru kebanyakan ide males eksekusinya atau terlalu sedikit eksekusinya, waktunya nggak ada gitu kan ya. Nah, terus habis itu cari mood board. Mood board itu ya referensi ya gitu. Tergantung kliennya ngasih apa atau lu maunya bikin gambar apa. Nah, jadi kayak gitu untuk ide. Mulai dari premis aja. Premis itu bisa datang dari satu kalimat aja kayak gitu ya. Nah, kalau benar-benar premis aja masih belum bisa ya, ya sebenarnya nyontoh aja sih ya. Kalau benar-benar nggak tahu nggak mau gambar apa, nggak ada ide, pengen gambar tapi ya nyontoh aja gitu, redraw aja. Sekalipun redraw, I know it's not fun ya, karena cuma gambar ide orang lain aja yang plek-plekan gitu, nggak ada seru-serunya ya gitu. Tapi untuk menambah visual library itu penting di awal ya, itu penting banget gitu. Karena kan masih kosong nih, masih kosong karena kita baru mulai gitu kan. Nah, mood board itu adalah tempatnya referensi ya, tempatnya referensi. Ada orang pakai namanya ini, aduh namanya lupa lagi. eh yang depannya P apa tuh ya? Oh, pakai Puref ya, Puref. Nah tapi gue sih pribadi nggak terlalu suka ya pakai Puref karena color picknya susah. Jadi gue langsung gambar aja, langsung taruh aja di workspace referensi. Oke, workspace referensi ya. Nah, gue bakal tunjukin referensi workspace tuh kayak gimana. Misalnya yang gambar ini gue lagi kerjain ya, gitu. Referensinya tuh kurang lebih kayak gini ya. Ini OC dari kliennya. Nah, habis itu gue cari ininya ya. Jadi tuh gue udah hampir jarang ngarang ya. Pokoknya kalau nggak tahu apa ya cari aja gitu. Nah, ini untuk referensi posenya. Gue coba pilih-pilih. Ya emang Pinterest nyebutnya AI semua sekarang ya gitu. Nah, terus udah cari yang dibutuhkan aja. Nah, ya habis itu kalau untuk referensi yang lain, misalnya yang ini, referensi kayak gini. Mana sih? Oh, belum ini. Misalnya yang ini nih. Nah, nah ya ini juga masih WIP ya. Gitu. Referensinya tuh udah gini. Jadi, gue bakal cari apapun yang gue butuhkan di internet ya. Wah, primarily Pinterest gitu. Habis itu ya udah gue masukin aja. Nyambung nggak nyambung itu urusan nanti. Pokoknya yang kita butuhkan taruh aja semua di sini gitu. Nah, ini gue biasa apa startingnya A3. Tapi nanti kalau udah butuh lebih banyak di lebarin-lebarin aja gitu ya. Nah, tapi kalau PC kentang kan nggak bisa nih main resolusi gede banget gitu. Ya udah lu folderin aja ya gitu. Folderin nanti buka buka tutup aja jadi nggak usah terlalu gede size ininya kan ya. Nah, itu untuk referensi. Jadi gue sih selalu ya gambar pakai referensi ya gitu. Gitu. Nah, habis itu thumbnail. Thumbnail. Thumbnail tuh kayak gini. Nah, thumbnail. Ini juga workflow yang gue baru-baru temuin lagi nih. Kayak gitu ya. Dulu-dulu sih nggak thumbnail gini ya. Nah, misalnya ini gue udah dapet premis. Premisnya adalah
karakter medieval cewek duduk gitu. Tapi kadang ada yang melanggar juga sih ya gitu. Nah, udah gue bikin gini aja. Ini main notan tapi tiga value ya, bukan dua ya. Ya gitu. Sebenarnya ini satu lagi empat sih, cuma ini putih 10% lah ya. Apa abu 10% gitu. Nah, nge-thumbnail tuh kurang lebih kayak gini workflow-nya. Ya. Nggak usah detail ini juga dikasih seminggu juga gue udah lupa ini tadi mau apa. Tapi setidaknya idenya udah kecatat secara visual, secara cepat. Ini bikinnya paling cepet lah. Orang cuma bikin blog-blog gitu doang kan gitu. Dan nggak di zoom gini kan ya. Karena kalau di zoom gini mau jadi apaan ya gitu. Ya. Habis itu akhirnya yang dipilih tidak ada. Tidak ada yang dipilih. Hasil akhirnya kayak gini. Nggak ada yang nyambung ya. Nah, nah. Mana? Satu dari ini. Paling yang mendekati ini ya, paling ya. Tapi sisanya nggak ada yang kepake ya. Nah, ini background dari sini. Terus ininya duduknya ya kurang lebih campuran dari beberapa ini, tapi nggak ada yang benar-benar dipakai ini. Kayak gitu. Nah, habis itu masuk ke workflow yang berikutnya lagi. Nah, ini kan siluet ya tadi. Nggak siluet gitu. Siluet tuh gua kayak gini. Studi, studi, studi. Nah, bikin kayak gini dulu tuh. Tuh ya. Siluet untuk karakternya aja ya. Kayak gitu. Ini juga workflow yang gue baru-baru temuin ya. Dan ini ternyata enak banget. Sekalipun hasil akhirnya mungkin bakal beda ya ininya, posenya. Di tengah jalan mungkin idenya berubah gitu ya. Masuk ke situ terus masuk ke ini lagi. Eh, Anatomi telanjang. Nah, ya anatomi telanjang. Nah, kalau anatomi yang gue udah familiar, misalnya tambak depan gitu, ya udah gue bisa langsung dari apa? Dari siluet gini langsung dijadiin aja gitu ya. Langsung dijadiin aja gitu. Tapi kalau yang masih belum familiar, apalagi yang angle atas angle bawah, aduh itu yang for shortening itu biasanya gue bakal bikin blok-blok kayak gitu dulu ya. Aduh, gue nggak ada contohnya lagi ya gitu. Pokoknya bikin basic form blok-blok gitu aja ya. Eh, Coba-coba gue cari dulu. Nah, kayak gini lah ya. Jadi gue start dari siluet gini dulu, siluet ya, siluet. Habis itu langsung jadi gitu ya. Tapi ini juga setelah hampir 20 kali repetisi ya gitu. Jadi setelah ulang-ulang-ulang lah, kok ternyata gini aja ya, langsung aja dijadiin kayak gitu tuh. Jadi start dari siluet gini dulu, baru ininya. Nah, baru dijadiin ini ya. Dijadiin kayak gini. Nah, contoh lain lagi kayak gini. Hmm, mati ya. Nah, ini langsung dijeder ya. Nah, kayak gitu ya. Ya, ini untuk yang gue familiar, tapi di percobaan-percobaan awal sih nggak kayak gitu ya. Ini nggak ada, ini masih ini eh, langsung siluet langsung ini ya. Tapi yang percobaan-percobaan awal tuh mungkin yang ini nih. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kayak gini. Ketemu juga nih. Nah, ini waktu awal-awal nyoba ya, eh, siluet dulu. Masih jelek banget siluetnya ya, gitu. Gue belum kepikir, oh ternyata bisa di carving lagi. Di carving tuh diginiin. Nih, diginiin. Nah, tuh ya. Daripada ini kan. Nah, habis itu masuk ke ini ya, stickman. Tapi bukan stickman banget ya, kayak gini. Habis itu di ini blok. Nah, gue sendiri sebenarnya juga nggak terlalu suka ngeblok ya gitu. Karena informasinya nggak lengkap, tapi itu ngebantu kalau main angle-angle yang susah ya. Karena for shortening tangan sama lengan lebih gampang, lebih susah dibandingkan for shortening dari tabung kayak gitu kan. Nah, tuh gini, gini. Habis itu, nah udah dijadiin. Jadi 4 proses gitu ya. Siluet, apa nih? Gestur, ini basic form. Tapi sebenarnya ini juga nggak basic form sih.
Nah, kayak gitu. Ada lagi kayak yang lainnya. Ini, oke, kayak gini. Bung, bung, bung. Nah, basic form tuh yang sampai di kontur-konturin gini loh ya. Ah, ini dia ketemu nih. Basic form nih. Ini kan siluet, habis itu basic form. Nah, kurang lebih basic form begini tuh ya. Sorry, scratchy apa? Chicken scratch ampun ya gue ya. Nah, habis itu dimodif 2 kali, habis itu baru dibenerin lagi gitu. Tapi kalau gue udah familiar ya sebenarnya lompatin semua proses ini bisa ya. Dari sini langsung ke sini udah bisa ya gitu. Gue tinggal carving siluetnya aja gitu daripada carving base formnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ini untuk ini ya basic form. Habis itu naked anatomy. Nah, naked anatomy yang kayak gini ya. Naked anatomy ya semua ini ya. Nah, kayak gini ya, gitu. Nah, kenapa naked dulu ya? Soalnya kasih baju tuh gampang ya, gitu. Kasih baju tuh nggak sesusah anatomi ya, gitu. Misalnya dia mau pakai baju sekolah. Ini gue nggak ada referensi, inget-inget aja ya. Ini baju sekolah Jepang, apa seppuku gitu ya. Nah udah kan lu udah ada base dari si ininya ya, dari si anatomi telanjangnya. Ngasih baju tuh nggak susah ya, gitu. Terus kasih ininya. Nah, terus lu udah nggak debak lagi kan kalau lekuk tubuhnya tuh udah jadi kan. Udah nggak debak lagi kan, gitu. Nah, ini gue karena nggak ada referensi, eh, mungkin salah lah ya, gitu. Mungkin buat contoh doang ya, gitu. Nah, lekuk tubuhnya kita nggak nebak lagi, kita udah di guide sama anatomi telanjangnya ya. Nah, kayak gitu. Tuh ngasih baju tuh gampang ya. Terus ngasih desain tuh kayak kasih rambut. Nah, kasih rambut. Nah, jadi selama anatomi starternya udah bener ya, udah bagus, udah telanjangnya tuh udah bagus, seterus-terusnya bakal lebih aman dikerjain gitu ya. Nah ini misalnya karakternya mau pakai medieval armor gitu, dia dia apa royal guard gitu ya, royal guard gitu. Nah udah ini lu mau jadiin apa aja tuh bisa ya gitu. Bisa jadi karakter fantasi. Nah kasih baju tuh, nah bahkan desain pun gue gak usah mikir ya, gue tinggal cari foto, udah ikutin aja gitu, terus masukin ke sini gitu. Ya cuma itu bisa setelah pemahaman apa basic form kuat dulu ya gitu ya. Nggak usah sampai kuat banget sih ya. Cukup lah ya gitu. Soalnya gue juga masih terus belajar kok gitu. Habis itu misalnya dipakai pakai rope gitu. Dia kenaik gitu kan. Nah, kenaik udah nggak mau jadi kenaik, dia mau jadi magician. Magician gimana bajunya ya? Nah, sama aja kayak baju sekolah tadi. Nah, dia pakai rope gini kan. Nah, udah deh kasih ini. Nah, udah ini jadi satu anatomi, jadi apapun bisa ya gitu. Jadi siapapun bisa ya. Ya, tapi yang anatomi sama ya. Kalau ini dijadiin bocil atau dijadiin raksasa ya nggak nyambung karena ini adult woman ya. Ini anatominya adult woman gitu. Terus naked anatomy. Nah, refine di naked anatomy ya sebenarnya dibenerin aja sih gitu yang masih kurang-kurangnya. Nah, apply design yang tadi gue tunjukin ya. Apply design. Apply design itu artinya kasih bajunya, kasih mukanya kayak gimana, kasih rambutnya kayak gimana. Desain lah pokoknya. Dan lu pun nggak perlu ngedesain sendiri. Nyontek, bukan nyontek ya. Ngambil dari karakter yang udah ada ya. Naruto atau JJK atau siapapun lah ya. Karakter yang lu suka ya gitu. Dan yang lu pengen gambar gitu. Nah, habis itu setelah setelah jadi desainnya dirapin lagi aja gitu. Nah, ini gue nekenin sama refine and fix ini ya gitu. Kenapa? Karena gue susah ya gambar sekali jalan tuh langsung bagus gitu.
Lu lihat sendiri cara ngeline gua aja apa amburadul gini ya tuh. Oh, kayak gitu, chicken scratch gini. Gua nggak tahu ini nggak bisa hilang ya. Mungkin butuh latihan lama ya baru hilang gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu hilang juga sih karena gue penganut ini ya. Bikin aja dulu, habis itu bagusin kemudian gitu ya. Jadi nggak kosong dulu, terus nanti tinggal dirapin aja kayak gitu. Ya cuma jadi jeleknya kerja 2 kali sih ya kayak gitu. Nah udah ini untuk sketch. Sketch tuh kurang lebih lu punya sampai titik ini ya, sampai titik ini nih ya. Nah ini kan form anatomi terus sampai segini ya. Nah tuh, oke. Udah sampai di sketch 2 nih. Nah ini udah final sketchnya. Nah workflow gue berikutnya adalah rough color ya. Rough color. Aduh ini yang namanya ganti nih. Rough color face. Rough color face. Nah, di rough color ini adalah tempat favorit gua karena ini adalah tempat gua seneng-seneng ya. Seneng-seneng dalam arti gua taruh apa aja lightingnya, nggak usah bagus, yang penting ditaruh aja gitu. Terus nanti dilihat dilihat secara kecil gini, kebaca enak. Nah, jadi gue tuh udah ngerender di tahap sketch dan rendernya tuh sampai jadi ya gitu. Cuma nggak detail gitu ya. Cuma gue nggak bakal ngurusin sampai titik-titik gini. Itu nanti diurusin di render gitu. Tapi di titik ngeraf nggak perlu gitu ya. Nah, ngeraf nih kayak gini. Jadi bisa lihat bedanya lah lumayan jauh ya gitu. Tetap tetap ngebus ya. Cuma ininya bedanya ya lebih lebih rapih aja, lebih detail aja gitu. Lebih lebih final lah ya gitu. Kalau ini kan masih sketchy banget kan gitu. Warna kulitnya gue belum ganti gitu kan. Ini apa segala-segala juga masih belum gue urusin gitu. Nah, kayak gini tuh. Nah, masalahnya di workflow gue ini di awal zombie ininya ya. Kulitnya tuh zombie gitu. Tapi sebenarnya kalau zombie pun nggak masalah ya. Gue tinggal tambahin ini color ya gitu. Color. Nah, habis itu gue masukin aja deh di sini. Udah nge-lag terlalu terlalu banyak buka. Nah, habis itu gue kurangin. Nah, ini color tujuannya bukan untuk apa ya? Bukan untuk dipakai ya. Ini hanya untuk preview aja ya. Jadi kulitnya nggak zombie-zombie amat gitu. Nah, tuh. Nah, ini buat preview aja. Nanti di akhir ini akan gue buang gitu. Kenapa gue buang? Nanti gue jelasin. Gitu ya. Jadi di rough color itu adalah tempatnya gue naruh apapun suka-suka gue sampai nggak tahu mau tambahin apa lagi. Pokoknya prinsipnya gitu ya. Naruh lightingnya. Nah ini yang misalnya ini yang recent artwork gue lagi kerjain nih. Gitu ya. Aduh, sketch gue udah hapus sih. Nah, kurang lebih tahap sketch dia kayak gini ya. Kayak gitu tuh. Ya, ya, rough tuh kayak gini. Ada lagi gak ininya? Vegan. Nah, kayak gini dulu awalnya nih. Nah, jadi nge-rough itu gue udah berpikir gue mau render nih, tapi nggak detail gitu ya. Nah, jadi yang pertama gue punya adalah background. Ya, gue background biasanya bikin dulu sih, tapi bikinnya nggak usah sampai jadi ya. Setidaknya tahu ada apa, dia dia ada di mana gitu kan. Jadi lighting segala-segalanya bisa bisa nyambung kayak gitu. Nah, habis itu eh untuk nge-render ini kan sumber cahayanya agak unik nih, bukan dari kanan atas atau kiri atas atau dari atas ya gitu, kayak siang hari gitu. Ini malam, terus ditembak cahayanya tuh datangnya dari api di tangannya gitu kan. Ini salah satu case yang unik juga nih gitu ya. Jadi pertama gue akan bikin dia semua gelap dulu kayak gini ya. Gue akan bikin dia semua gelap dulu. Habis itu ini shadow 2-nya. Jadi kenapa ada shadow 2? Supaya yang kena ke shadow di dalam shadow ada lagi tuh kayak gitu ya. Nah, ini case-nya gue bikin pas lagi nge-rough gini ya. Tuh, lihat ya. Tuh.
masih nge-rough. Jadi masih sketchy-nya parah tuh ya. Nah, ini di rough color nih. Oke, di rough color. Nah, terus dari sini ini masuk Main Shadow 3. Main Shadow 3 tuh sebenarnya nama lainnya EO ya, tapi nggak selalu EO juga ya, gitu. Jadi se- eh, di shadow ini karena gelap semuanya gue bikin shadow aja ya. Biasanya tuh gue carving dulu ya, gitu. Gue carving gini dulu nih. Nah, gue carving gini nih. Nah, tuh. Tapi gara-gara ini sumber lightingnya minim ya, cuma dari ini doang. Jadi gue biasa naruh naruh lightnya tuh semua dari highlight aja, ya gitu. Nah, mungkin ini kalau gue hapus malah terlalu terang ya, gitu. Nah, kayak gini kan. Terang banget guys. Nah, jadi ini carving. Nah, jadi yang penting buat gue di sini adalah pertama gue punya main shadow ya. Habis itu main shadow 2 ya. Shadow di dalam shadow lagi gitu. Nah, shadow 3 ini opsional ya gitu. Kalau masih perlu aja dan porsinya juga lihat sedikit kan gitu ya. Gitu. Terus juga opacity gue kurangin gitu. Warna yang gue pakai adalah warna ini. Nah, ini bisa di color pick aja nih ya. Nah, terus ini multiply. Tik tik tik. Nah, shadow udah beres. Sekarang gue masuk kerangka pikir highlight. Highlight adalah sumber cahaya di mana? Yaitu namanya key light ya, sumber cahayanya. Gue bakal jeder ya, bakal tambahin. Terus kalau masih kurang tambahin lagi. Jadi ini yang apa? Yang tajamnya, yang edge hard edge-nya, ini yang soft edge-nya tuh ya. Nah, ini kan masih sisaan rough nih. Ini gue belum rapiin. Rapiinnya ya udah nanti gue tinggal hapus atau gambar ulang lagi. Tapi setidaknya gue udah tahu akan ada ini di sini gitu ya. Di roughnya udah selesai, udah terjawab tuh. Nah, habis itu highlight rambut. Ini apa ini? Tuh, bahkan yang tipis-tipis gini. Nah, jadi setelah highlight beres, sekarang gue bakal bebas nih layer berapapun sebanyak apapun gue bakal tambahin aja. Tapi tetap masih satu layer aja semuanya ya. Kayak gitu. Kayak gini. Ini gue bakal bebas tambahin apapun yang gue kepikiran ya gitu. Nggak peduli sekecil apapun gitu. Nggak peduli di mana placementnya gitu. Nah, kayak gini. Ya. Nah udah, gue udah gak kepikiran lagi nih naruh apa nih gitu. Nah, habis itu ada satu part di mana gue mau line artnya kena shading juga gitu. Ya udah berarti gue bikin ini dia ada di atas line art ya gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi line artnya ikut ke shade juga ya. Tuh. Wah, jadi kelihatan flow-nya nih. Uh, nah ini base-nya ngaco nih. Nah, kayak gitu ya. Oke, base sudah dapet. Terus shadow-shadownya udah dapet. Nah udah, tugas gue di sini adalah ngerapihin aja ya, ngerapihin semua-semuanya ya, gitu. Nah, karena ini masih dikerjain ya, jadi gue nggak bisa tunjukin hasil akhirnya ya. Gitu. Hasil akhirnya di gambar yang lain aja ya. Kayak gitu. Ini juga kurang lebih kayak gitu juga. Nah, nanti setelah setelah ini, aduh, ngelag. Setelah ini jadi, hmm, setelah draftnya selesai, terus dirapin satu-satu. Nah, gimana solusinya untuk kalau ini warnanya gitu. Nah, asumsikan ini udah jadi ya, gitu. Asumsikan ini udah jadi. Nah, jadi nanti setelah ini jadi, gue bakal pindahin ini satu persatu ke layer yang related gitu. Nah, kebetulan gue kerja dengan manajemen layer yang sangat-sangat rapi, kayak gitu. Nah, ini manajemen layer gue. Jadi fondasinya tuh selalu biasanya
rambut, hair, face, sama body gitu ya. Hair, face, body. Ini pondasinya gitu. Nah, tapi kalau dalam situasi tertentu akan ada arm ya kayak gini kan, sama ada back gitu ya. Nah, back juga cuma hair. Nah, di dalam grup ini ada grup lagi nih ya yang mewakili objek-objek yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, gue taruh spesial. Kenapa? Karena skin tuh bakal punya warnanya sendiri lah gitu. Jadi skin gue selalu pisahin gitu ya. Gitu. Habis itu hair gitu. Hair isinya ya ini. Nah ini kalau ada aksesoris, misalnya dia ada jepit rambut atau ada ribbon, gue biasa tambahin satu folder lagi. Dia ACC gitu. Tapi ini cuma satu. Habis itu satu lagi. Nah, face, eyes, skin nih. Nah ini udah combo nih ya gitu. Face gue selalu ini aja ya. Kecuali ada aksesoris ya kayak kacamata mungkin ya. Tapi kalau kacamata gue bisa taruh luar sih ya. Oh enggak, kalau kacamata di sini tambahin kacamata gitu. Nah, habis itu di body nih kelar, habis itu ini. Jadi bener-bener bagian per bagian gitu ya. Tapi layernya juga banyak. Nah, ini isi layernya kayak gini tuh ya. Tuh. Jadi bener satu warna satu, tapi dijadiin satu kesatuan grup gitu. Nah, nanti setelah ini jadi, gue bakal ambil layer yang di atas main shadow sama highlight dulu ya. Iya, di atas itu dulu. Nah, nanti baru gue pindahin aja nih. Misalnya ini udah jadi nih. Gue bakal ini gue bakal off semua, terus gue cari, oh ini layernya nyambung ke sini. Nanti gue pindahin ke sini. Ya, nanti gue pindahin ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, udah nih sebenarnya kopas-kopas aja ya gitu semuanya. Nah, kalau nggak mau nanti setelah udah ini ya, setelah ini main shadow sama highlight karena ini terkena di semua objek ya gitu. Terlebih sih sebenarnya main shadow aja sih, karena main shadow berlaku ke semua objek ya gitu. Highlight kan nggak semua kena ya kayak gitu. Cuma kebetulan di sini case-nya porsi highlightnya banyak ya gitu, banyak objek yang kena. Ya udah, gue bakal misalnya ini pindahin nih. Gue bakal copy, habis itu satu persatu nih gue kopas-kopas tuh, ya. Tuh, ya, satu persatu. Kecuali untuk skin, skin mungkin spesial, skin sama eyes ya, gitu. Kalau skin gue biasa nggak di atas layer, nggak di atas folder kayak gini, tapi di dalam folder ya. Nah, kayak gini tuh ya. Oke. Nah, ini hair. Nah, kayak gini. Nah, kalau face gue nggak gini ya. Nah, kenapa? Karena bro tuh porsinya kecil banget ya, cuma di sini nih, bro tuh. Oh, bro sih hampir hampir nggak perlu diapa-apain ya. Orang cuma segaris gitu doang. Nah, kalau Ice gue biasa special case juga. Karena Ice adalah tempat gue render sedetail-detailnya gitu ya. Nah, sedetail-detailnya gitu. Nah, Ice gitu. Ice juga special case gitu. Kalau Ice gue nggak bakal taruh main shadow di sini. Dia bakal punya tempat kerjanya sendiri lah gitu. Ice tuh sespesial itu gitu. Nah, nah kalau Ice gue biasa dua bagian aja ya. Mata putihnya, habis itu sama ininya, pupilnya ya, retinanya. Aduh, gue nggak tahu lagi. Pokoknya ya bagian ininya ya, bulat di dalamnya ya gitu. Nah, nah kalau Ice ini sebenarnya cara rendernya gimana? Lu pilih artis yang lu suka, ikutin aja gitu. Nah, kalau gue kan ikutin ini yang bikin Alia ya, Momoko Haru ya. Ya udah itu akan gue ikutin aja gitu. Cara rendernya gimana gitu. Jadi gue mau buka tapi ini nih. Jadi gue suka nih karakter apa gambar si Momoko kan ya. Jadi gue akan semua eyes gue akan ngikutin caranya dia ini. Kalau nyambung ya. Kalau mau bikinnya Ikemen ya akan gue ubah lagi ininya karena Ikemen kan matanya tajam ya kayak gitu. Nah, ini khusus untuk cewek yang moe kali ya gitu, yang cute-cute gitu, yang matanya besar kayak gitu. Jadi gue sukanya ini, gue ikutin ini aja kayak gitu. Karena mata anime variannya tuh banyak banget ya gitu. Tuh, nggak bisa beli. Nah, aduh bentar. Auto save CSP nyala ini. Salah klik dikit nge-crash.
Nah udah, ini gue bakal kopas satu-satu, ya, bakal kopas satu-satu. Nah, tadi tadi kayak baru sampai rough ya. Nah kalau line art sama base color udah lah ya. Ini mah apa sih mau bahas apa sih? Line art ya udah di line art aja, di tracing aja gambar lu dan capek banget, bosan banget line art ya. Gue mah sampai sekarang nggak tahu gimana caranya seneng line art tuh ya. Gitu. Gue line art biasanya kalau lagi ada temen ngobrol atau lagi kepala lagi sibuk ya misalnya ada podcast yang seru gitu. Nah itu gue biasanya nge-line art kayak gitu karena tahu-tahu jadi aja gitu. Tapi gue nge-line art tuh bisa 5 jam sendiri ini juga line artnya. 5 jam kayaknya. Gak tau gue line art lama banget ya. Kayak gitu. Line art. Habis itu base color. Base color ya udah lah ya. Base color. Line art kan sebenarnya lu tracing gambar lu sendiri aja kan ya. Nah, line art itu kalau yang gambar ini mana ya? Nah, yang gambar ini gini ya. Line artnya begini. Tuh. Line art itu intinya adalah objek yang besar, tebel. Objek yang detail, tipis. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Objek yang besar, tebel. Objek yang detail-detail kecil di dalam itu lebih tipis. Mainin mainin tebal tipisnya itu aja ya kayak gitu. Nah, terus yang kena cahaya nih, misalnya kita punya lingkaran nih. Kita punya lingkaran yang ketebalannya sama nih. Ya, kayak gini. Nah, terus kalau cahaya ditembak dari sini, nah, maka bagian si ini, bagian yang nggak kena cahaya nih, dia akan jadi lebih tebal shadingnya. Nah, ini jujur gue kadang masih lupa ya, gitu. Masih masih nggak gue ikutin juga gitu. Cuma ini kerangka pikir yang gue tanamin ya. Kapan sesuatu ditebelin? Kalau dia yang nggak kena cahayanya, kayak gitu. Salah satu clue-nya gitu ya. Nah, nah tuh kan ada variasi line weight yang asik gitu. Nah, kayak gini. Nah, tapi sebenarnya ini gue masih kalau ke sini gue kayak masih ngasal aja ya gitu. Nah, biasanya variasi line weight yang dalam-dalam ini itu gue coret-coret lagi setelah udah jadi gitu ya line-nya gitu. Jadi gue bakal ngerjain yang besarnya dulu, yang tebalnya dulu gitu. Habis itu yang detailnya, yang tidak detailnya itu biasanya kalau berasnya 10, berarti yang detailnya 5. Gue selalu setengahnya gitu biasanya. 40-60%-nya lah ya, 40-60%. Jadi bisa 4 piksel atau 6 piksel kalau line besarnya itu 6 gitu. 10 gitu misalnya ya. Nah, berarti line detailnya 5 gitu atau 4 atau 6 kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya starternya 20 ya udah dikali 2 aja semuanya kayak gitu ya. Nah, untuk line up tuh gitu. Nah, gue belum bisa bilang line art gue yang terbaik ya gitu. Nah, variasi line art teman-teman yang lain juga banyak gitu ya. Jadi cari aja cara line art yang lo suka terus pelajari cara bikinnya gimana sih gitu. Nah, habis itu base color. Nah, base color sih sebenarnya gimana ya? Apa susahnya base color gitu. Nah, gue kan udah punya ini, udah punya apa sih starternya nih dari base color ini. Nah kalau base color ini biasa gue tuh ngebrush biasa aja, jadinya masih banyak ancur-ancurnya gitu. Nah tapi kalau udah mau di base color yang udah ada line art di CSP dia tuh ada alat bantu yang oke banget ya, gitu. Oke banget itu banget 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 gitu ya. Nah misalnya ini line artnya gue bakal jadi reference layer. Nah habis itu ini base colornya misalnya hair deh gitu. Hair. Nah, ini gue bakal pick color dulu terus hapus. Nah, gue bakal pakai ini. Ini aset yang gampang banget dicari di CSP ya, karena ini one of the most popular aset ya, gitu. Udah langsung gue gini aja. Wing. Nah, udah langsung jadi kan. Tuh. Nah, cuma ini kelemahannya garis-garis ininya kena juga nih, gitu. Jadi kalau linernya ini gue ilangin, nah banyak nggak nyambungnya kan. Nah, tuh kayak gini kan. Masih masih harus gue fix lagi kayak gitu. Nah, kalau dulu awal-awal ini gue antepin aja ya, sampai akhirnya ini jadi masalah juga gitu.
Nah, solusinya adalah solusinya adalah gua bakal misalnya nah kayak gini. Nah, kalau di lain kan nggak, ini paling yang perlu dihapus kan yang ini aja nih. Ini kan udah jelas perlu dihapus nih. Nah, kalau sekarang gue mau hapusin bagian ininya juga nih, bagian ininya juga. Nah, bagian yang ke line-line juga nih. Nah, caranya adalah gue bakal bikin ini seleksi. Habis itu semua, karena kenapa diseleksi supaya kelihatan nih bagian yang di dalam layar ini. Habis itu gue bikin ini jadi remove from selections. Udah, ini gue hapus-hapusin aja. Nah, hapus-hapusin, hapus-hapusin, hapus-hapusin. Nah, habis itu di remove from apa? Ngedelete yang di luar selections. Nah, udah deh, hilang kayak gitu. Nah, ini gue nggak bakal tunjukin persis ya. Sebenarnya real time-nya ada ya di real time drawing gue. Cuma bukan bukan gambar ini ya, karena ini nggak gue rekam gitu. Terus, nah base color tuh kayak gitu. Nah, atau bisa juga kalau lu nggak ada tools kayak gini, eh apa ya? eh balikin gue, balikin. Nah, misalnya nggak ada tools seperti ini, lu bisa manual aja. Manual tuh dalam arti kayak gini, base color nih. Ini, misalnya ini gue mau delete. Nah, sudah manual tuh artinya lu bikin ujungnya dulu yang di brush, ujungnya dulu yang di brush kayak gini. Nah, nanti baru isi-isiannya di dalam nih. Tuh, pakai lasso fill. Tapi kalau lasso fill nggak ada, ya udah pakai brush gede aja gitu. Nah, atau pakai lasso terus di fill gitu. Ya, kayak gini. Jadi fokus ke ujung-ujung luarnya dulu, baru ini rapihin dalamnya, gitu. Nah, untuk base color tuh kayak gitu. Tapi gue udah nggak pernah pakai cara gini karena CSP terlalu mantap ya gitu. Nah, masuk ke line art, base color beres. Nah, render. Nah, render kan yang tadi gue udah bahas, ada main shadow, ada ini like partnya ya, highlightnya. Nah, udah kayak begini. Terus, nah, misalnya nih, gue udah mau ini nih, case-nya misalnya apa ya? Misalnya ini deh. Nah, gue mau ngerender si kulit ya. Nah, ini kan kulitnya zombie parah kan tuh, zombie parah kan. Nah, gimana caranya biar nggak zombie? Ya di ini aja. Nah, diganti. Aduh, nggak kelihatan ya. Bentar, bentar, bentar. Nggak kelihatan ininya. Eh, nah, ini di ini aja, digeser hue-nya sampai dapet yang cocok. Nah, kayak gitu. Cuma kan ini special case ya, karena ini gue main ini semua ya, shadow semua ya, kayak gitu. Nah, ini gue pakai contohnya yang agak agak lain lagi, kayak gitu. Nah, misal deh, gue misalnya ada shadow di sini deh, spesifik untuk gambar ini aja ya. Nah, di bagian sini. Misalnya shadow-nya tuh begini. Shadow-nya tuh begini. Nah, ini kan warnanya satu untuk semua ya. Nanti ini kan udah jadi layer per layer. Ya udah gue bakal ganti warnanya sampai, nah ini make sense nih kayak gini. Hmm. Nah, kalau ternyata nyari warna susah, ya udah color pick aja gitu. Ya. Nah, color pick malah langsung lebih bagus ya gitu. Gitu. Nah, udah ini akan diulang sampai semuanya. Nah, karena gimana?
Nah, kayak gini kan. Nah, ini shadow yang dua ini ya udah akan sama aja. Di alpha lock, habis itu di fill, nah yang highlight gitu juga. Nah, dan seterus-terusnya di dalam-dalamnya ya. Kayak gitu. Nah, kalau masih nggak nyambung warnanya, jadi gue akan nanti kontrol gitu. Nah, kayak gitu kontrol opacity-nya atau ganti warnanya lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ini dipindah tadi kan udah ganti warna, ganti warna. Ini satu-satu sih, Bang. Nah, cuma kan ini layarnya bakal bakal banyak banget dan bakal hancur banget memorinya kan nih. Soalnya berlebihan. Gue bakal kayak gini, habis itu semua layer yang ini, terus gue lasso segininya. Nah, terus gue delete semuanya. Nah, udah. Jadi dia cuma cover sebagian kecil dari ininya. Dan ini akan diulang terus per grup ya. Semua semua prosesnya akan diulang per grup gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini bakal diulang semua proses ini per grup. Nah, udah ya tuh. Nah, ini bakal diulang. Nah, habis itu ya ini ganti warnanya. Ganti warnanya. Dia kan warna rambutnya blonde blonde. Akhirnya kita cari aja. Nah, inilah kenapa gua nggak pernah kesulitan ya nyari warna ya. Ya, karena beneran digeser aja, beneran digeser aja gitu. Digeser sampai ini enak nih gitu. Kalau nggak dapet dapet, ya udah color pick aja gitu. Dan color pick kalau masih belum kena, ya udah di apa? Diatur-atur lagi ya. Nah, digital tuh seenak itu gitu loh. Nah, atur. Hmm. Nah, segini deh. Nah, habis itu color pick. Nah, di CSP ada tuh pick color dari ini layernya ya. Nih, misalnya ini kan multiply nih. Warna aslinya kan begini nih. Nah, misalnya yang ekstrim apa ya? Yang ekstrim misalnya gini deh. Nggak ekstrim juga ini. Nah, kayak gitu. Ini kan multiply warnanya begini. Kalau di normal warnanya begini kan. Beda kan tuh ya. Nah, kalau gue pilih pick dari ininya, dari layernya. Nah, nih, ini nih di sini apa di ininya ya. Nah, current layer, top layer sama image gitu ya. Nah, current layer, jadi ini layer yang aktif, terlepas dari dia blending mode-nya apa, dia bakal ngambil warna aslinya gitu. Jadi gue nggak perlu nih dibikin normal lagi, terus di pick gitu. Nggak usah gitu. Gue cuma perlu ya udah ini layer yang aktif terus di pick gitu. Nah, kalau gue pilih mode yang satu lagi nih, mode yang image nih ya, gitu. Maka, nah dia akan ngambil yang versi multiply-nya kan, kayak gitu tuh, versi multiply-nya. Tapi kalau gue ambil yang ini nih, current layer, nah dia bakal ngambil yang lebih terang kan, versi yang non multiply-nya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, habis itu gue bakal ulangi ini aja deh. Ini di alpha lock, terus nah, nah ini kurang nyambung nih apa warnanya nih, gitu misalnya ya. Nah, atur lagi aja gitu, atur lagi aja. Oh, hue-nya nggak usah. Berarti ngatur value-nya. Nah, kayak gitu. Nah, ini akan dipikir sebagai satu kesatuan seluruh kanvas lo gitu ya. Cuma karena ini gue nggak bisa nunjukin, karena ini juga masih on progress ininya, ngerjainnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya kurang lebih pakai cara yang mana ya? Yang ini nih. Hmm, ini ngomong berapa? 40 menit gue ya. Nah, nanti akhirnya dia nanti per layer dia bakal kayak gini nih. Eh, nah, kayak gini nih. Misalnya arm nih. Arm.
Jangan art nih, misalnya hairnya deh, hairnya. Nah, nah lihat tuh, banyak banget kan. Nah, hair, shadow satu, shadow 2, habis itu highlightnya ya. Bahkan belum highlight ya. Nah, oh. Nah, sisanya nanti di tengah jalan gua temuin, aduh tambah ini enak nih, tambah itu enak deh. Nyambung dia nih. Nah, udah, gue tinggal ini aja, apa, tambahin aja gitu. Dan ini tidak terbatas ya. Selama PC kuat gitu ya. Gue bakal tambahin apapun yang gue kepikiran gitu. Dan masih nyambung ya. Tujuannya adalah untuk bikin itu lebih bagus gitu. Bukan untuk jadi berlebihan gitu sampai nggak enak kayak gitu. Nah, nanti kalau perlu ada efek-efek yang line art yang kena juga, ya udah gue bakal urusin di sini nih tuh. Nah, kalau ini kalau ini apa? Uh, gue pengen kena rambutnya aja, ya udah gue masking aja. Tuh. Hah? Seperti itu. Nah, jadi di efek-efeknya ya di terakhir nih. Nah, nah itu untuk main shadow. Nah, habis itu change color tuh yang tadi ya. Change color plus distribute itu yang kayak tadi diganti warnanya, diganti warnanya. Nah, terakhir. Ya udah, di touch up semuanya. Udah. Ini kan gue udah punya starter. Jadi paling enggak tuh 70-80% udah selesai ya gitu. 20% tuh tinggal tambahin ini enak nih, tambahin itu enak nih gitu. Atau nggak usah ditambahin apa-apa. Jadi kadang ada case dan itu sering terjadi kayak pas udah oke ini kan nanti kan setelah ini kan gue kerjain satu-satu lagi nih. Kerjain beneran grup per grup ya, bukan layer per layer ya. Kalau dulu gue layer per layer gitu. Dan itu capek buat kerjanya, bos gitu. Nah, ya udah nanti tambahin apa. Kalau nggak ada yang perlu ditambahin udah, gue tinggal skip. Nah nanti kalau yang ini layar udah jadi, gue tandain grupnya jadi hijau gitu. Ini sih sebenarnya nggak penting sih, nggak ada gunanya ya gitu. Cuma ini biar gue ngerasain, oke, satu job selesai, job berikutnya apa progresnya jadinya kerasa kayak gitu. Nah udah render tuh udah kurang lebih sama kayak nge sih ya. Udah mikirnya tuh udah nggak terlalu banyak. Itu udah tinggal di detailin udah. Nah, tahu-tahu nanti jadi aja. Tapi render salah satu yang akan banyak waktu juga sih ya. Nah, oke, anjir gue jadi fokus mesin jam tuh. Nah, nah udah kurang lebih itu eh apa ya? Proses kerja gue ya. Nah, kalau nanti lihat real time-nya ya, ya itu video-video real time gue ada ya. Gitu. Lompat-lompatin aja ke bagian-bagian yang lo pengen tahu. Kurang lebih proses proses eh, fullnya kayak gitu. Tapi in summary ini semua workflow gue hari ini ya. Hari ini ya. Kedepannya nanti gue ketemu ide baru lagi gitu dari temen, dari buku, dari tutorial, pasti akan berubah lagi gitu. Tapi kurang lebih ini gue pakai workflow ini udah sejak 2022 awal ya gitu. Sampai hari ini pun nggak berubah ya gitu. Ya. Dan ini gue happy sama workflow ini ya gitu. Terus ya udah kurang lebih seperti itu workflow gua. Mudah-mudahan bisa dapat referensi buat yang nonton gitu. Terus ya mudah-mudahan bisa membantu lah ya gitu. Ya kalau nggak membantu juga nggak apa-apa sih. Gue pengen sharing aja nih workflow gue kayak gini. Oke, terima kasih sudah nonton. Yo, bye bye.